Putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, baru saja membuat kehebohan. Dia menyindir Jokowi yang katanya hanya sekedar gunting pita terkait soal pembangunan infrastruktur. Menurut Agus, pembangunan itu sejatinya telah dimulai sejak era SBY. Dalam 10 tahun kepemimpinannya, SBY diklaim telah membangun banyak infrastruktur. Sayangnya, kata Agus, SBY tidak bisa merampungkan pembangunan itu karena harus purna tugas. Lebih jauh dia juga menyinggung bahwa mustahil pembangunan selesai dalam 1 tahun. Dengan kata lain, Agus ingin menyatakan seremoni yang dilakukan Jokowi itu bukan atas kerja kerasnya sendiri. Sindiran AHY itu mendapatkan bantahan keras dari politikus PDIP, Adian Apitupulu. Menurutnya, perkataan AHY itu tidak berdasar. Adian membeberkan serangkaian kegagalan yang dialami AHY. Setelah berhenti dari TNI di usia muda, lalu gagal menjadi gubernur DKI Jakarta, sekarang AHY justru menyampaikan data yang salah tentang klaim infrastruktur. Kemudian dia memberikan 3 alasan bahwa klaim AHY itu omong kosong. Pertama, soal jalan tol. SBY selama 10 tahun hanya mampu membangun jalan tol total 189,2 km. Itu pun sebagian konstruksinya dimulai pada era presiden sebelumnya. Bandingkan dengan Jokowi, konstruksi yang melanjutkannya dari presiden sebelumnya, total ada 222 km. Di angka ini saja SBY sudah kalah. Belum lagi pembangunan jalan tol yang dimulai dari nol, kemudian sudah diselesaikannya sampai nanti pada 2023. Jumlahnya mencapai 2.290 km. SBY jelas telah kalah mutlak. Soal pembangunan tol, Jokowi telah melampaui pencapaian seluruh presiden Indonesia sebelumnya. Kedua, soal pembangunan bandara. Di era SBY hanya 24 bandara yang berhasil dibangun. Sekali lagi, ini juga sudah dimulai sejak era presiden sebelumnya. Jadi ucapan AHY itu lebih cocok ditunjukkan pada ayahnya sendiri. Sebab SBY dalam menyelesaikan bandara-bandara itu juga hanya gunting pita. Beda dengan Jokowi, pembangunan bandara yang meneruskan dari pemerintahan sebelumnya ada 7 yang berhasil diselesaikan. Sedangkan bandara yang dibangun dari nol dan akan selesai pada tahun 2023 mencapai 31 bandara. SBY kalah telak lagi, padahal Jokowi dihadapkan pada pandemi COVID-19 selama 2 tahun. Seluruh kekuatan bangsa difokuskan untuk menangani pandemi itu. Jika saja tidak ada pandemi, pembangunan infrastruktur Jokowi akan lebih gila lagi. Ketiga, soal pembangunan bendungan. Di era SBY ada 13 bendungan yang dibangun. Dari jumlah itu, 5 buah bendungan diselesaikan Jokowi. Peran SBY pun sebenarnya hanya peletakan batu pertama, karena proses pembangunan 5 bendungan itu dilakukan menjelang masa akhir jabatan SBY sebagai presiden. Di era Jokowi, ada 39 bendungan yang dibangun sampai 2023. Masih ada 4 bendungan lagi yang bakal selesai pada tahun 2025 saat Jokowi sudah tidak menjabat lagi. Pembangunan infrastruktur Jokowi tidak hanya 3 hal itu, tapi ada juga infrastruktur lain seperti jalan desa yang lebih dari 300.000 km, lebih dari 1.500.000 jembatan desa, lebih dari 1.400.000 unit air bersih desa, dan lebih dari 500.000 unit irigasi desa. AHY sejatinya memang hanya membual. Dia melakukan itu supaya Demokrat kembali dilirik orang, agar publik lupa pada kebobrokan kader Demokrat. Mungkin AHY dan partainya ingin pakai strategi ini seperti yang telah dilakukan oleh anak diktator Filipina, Ferdinand Marcos. Bongbong Marcos. Dia berhasil menjadi presiden setelah membuat propaganda bahwa hanya era pemerintahan ayahnya itu makmur dan sejahtera. Generasi penerus yang tidak mengalami zaman itu memakan mentah-mentah propaganda tersebut. Sekarang anak Marcos berhasil memimpin Filipina. Tapi yang dilakukan AHY, era SBY belum lama berlalu. Banyak kebobrokan yang ditinggalkan Demokrat dan sekarang jadi lelucon di media sosial. Misalnya, soal pembangunan Wisma Atlet di Hambalang yang mangkrak karena dananya dikorupsi. Netizen menyebutnya sebagai Candi Hambalang. Kondisi pembangunan yang mangkrak itu menjadi noktah pemerintahan SBY. Dengan dalih apapun, sejarah buram itu tidak bisa dihapuskan.